Apa kabar adik-adik sekalian? Baik, Kak. Sebelumnya kau ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk berkumpul di sini. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar semua kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kakak mau tanya, apa adik-adik di sini tahu kenapa kita berkumpul siang hari ini di sini? Belum, Kak. Jadi pada siang hari ini kita akan melaksanakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling, yaitu layanan bimbingan kelompok. Sebelumnya kakak mau tanya, apa di antara adik-adik sekalian ada yang pernah melaksanakan layanan bimbingan kelompok di sekolah? Sudah, Kak. Belum. Berarti ada yang sudah, ada yang belum ya? Iya, Kak. Berarti beberapa di antara adik-adik sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok, sedangkan sebagiannya lagi baru pertama kali melaksanakan bimbingan kelompok. Iya, Kak. Jadi pertanyaan kakak selanjutnya, apa adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Saya, Kak. Ya, Belajar kelompok. belajar kelompok bisa. Yang lain, Memecahkan satu masalah bersama kelompok, Kak. memecahkan suatu masalah yang pokok juga bisa. Ada yang lain? Baik, jika tidak ada lagi, maka kakak akan menjelaskan secara garis besar bahwasanya bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh seorang guru BK ataupun sebuah sekolah yang melibatkan sekelompok anak untuk membahas suatu topik tertentu. Di sini paham adik-adik? Paham, Kak. Dari penjelasan di atas, sekarang Kak ingin menanyakan apakah adik-adik tahu apa tujuan dari bimbingan kelompok tersebut? Untuk melatih kemampuan bersosialisasi, Kak. Untuk melatih kemampuan bersosialisasi bisa. Yang lain, Untuk memecahkan suatu masalah yang akan dibahas, Kak. untuk memecahkan suatu masalah yang akan dibahas bisa. Ada lagi? Jika tidak ada, kita akan menjelaskan tujuan dari bimbingan kelompok tersebut. Ada salah satunya adalah untuk mengasah kemampuan dari adik-adik sekalian. Maksud dari mengasah kemampuan dari adik-adik sekalian adalah untuk adik-adik diminta untuk mengeluarkan pendapat atau pemikiran, itu ide-ide yang sedang adik-adik pikirkan sekarang. Selain itu, adik-adik juga diminta untuk menghargai pendapat dari teman-teman adik-adik sekalian. Jika ada teman-temannya yang ingin mengungkapkan pendapatnya, adik-adik yang lain tolong hargai dan dengarkan pendapat dari temannya tersebut. Paham ya? Paham. Nah, di sini kita juga akan membahas suatu topik dengan detail sampai adik-adik mengerti apa yang dimaksud dengan topik tersebut. Selain itu, di bimbingan kelompok juga adik-adik diminta untuk mengungkapkan pendapat adik-adik secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan adik-adik juga diminta untuk merahasiakan apapun nantinya yang akan kita bahas di sini. Jangan sampai orang di luar kelompok ini tahu. Orang di luar kelompok ini ada yang tahu. Cukup kita yang berada di sini aja yang tahu. Paham adik-adik? Paham, Kak. Jadi jika adik-adik sudah paham, maka sekarang saya akan menjelaskan bagaimana berjalannya kegiatan bimbingan kelompok kita nantinya. Jadi di sini bila mana adik-adik ingin menyampaikan pendapat adik-adik atau ingin menjawab pertanyaan dari atau pernyataan nanti yang saya berikan, adik-adik dapat mengacungkan tangan kanan adik-adik terlebih dahulu sebelum menjawabnya. Baik, Kak. Baru setelah itu nanti saya akan mempersilahkan adik-adik untuk menjawabnya. Untuk adik-adik yang lainnya yang belum berkesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, saya harap untuk menghargai pendapat dari temannya tersebut. Jadi ketika teman yang mengungkapkan atau mengutarakan pendapatnya, adik-adik diharap untuk mendengarkan dan menghargai temannya tersebut. Paham ya adik-adik? Paham. Jadi jika adik-adik sudah paham, selanjutnya kita akan masuk ke sesi perkenalan.
sebelum memasuki sesi intinya, sebelum membahas topiknya. Jadi saya minta adik-adik untuk memperkenalkan dirinya satu persatu dengan menyebutkan nama, kelas, dan warna kesukaan. Dimulai dari sebelah kanan atau sebelah kiri nih? Kanan kak. Kanan kak. Kiri kak. Dari sebelah kiri ya. Iya kak. Oke. Nggak bagus deh. Sebelumnya mau dimulai dari saya atau langsung kalian dulu baru ke saya? Dari kakak kak. Dari kakak. Perkenalkan, nama saya Dara Saleha. Saya semester 4 jurusan bimbingan konseling Islam di Universitas UIN Sumatera Utara. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Tasya Tunisa Putri, kelas 12, warna kesukaan hitam. Perkenalkan, nama saya Jilja Nasratili, kelas 12, warna kesukaan hitam. Perkenalkan, nama saya Busina Jara, kelas 12, kesukaan warna merah. Perkenalkan, nama saya Cunofila, kelas 10, warna kesukaan hitam. lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Tiara Nadia Putri, kelas 10, warna kesukaan saya warna pink. Perkenalkan, nama saya Nur Andini, kelas 10, warna kesukaan saya hitam. Perkenalkan, nama saya Salsa, saya kelas 11, warna kesukaan saya warna biru. Perkenalkan, nama saya Putri Ganaya, saya kelas 10, kesukaan saya warna hitam. Nah, sekarang di sini adik-adik kan sudah saling memperkenalkan dirinya masing-masing. Jadi supaya kita saling kenal lagi satu sama lainnya, kita akan memainkan sebuah game, yaitu game rangkai nama. Di mana game ini akan berjalan, rulesnya itu orang pertama menyebutkan nama orang pertama, baru dilanjut dengan orang kedua menyebutkan nama orang pertama terlebih dahulu, baru menyebutkan nama orang kedua, dan begitulah seterusnya sampai orang ke-8. Paham adik-adik? Paham. Oke. Kita akan memulai gamenya. Mau dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Oke, berarti gantian ya, dari sebelah kanan sekarang. Oke, dimulai dari kakak Dara. Dara nanya Salsa. Dara nanya Salsa Nadine. Dara nanya Salsa Nadine Tiara. Dara nanya Salsa Nadine Tiara Icu. Dara nanya Salsa Nadine Tiara Icu Jara. Dara nanya Salsa Nadine Tiara Icu Jara Jilja. Dara nanya Salsa Nadine Tiara Icu Jara Jilja Putri. Nah, kita akan memasuki bagian inti. Sebelum kita memasuki bagian inti, kakak ingin menegaskan kembali bahwasanya di sini adik-adik diminta untuk mengemukakan pendapat adik-adik secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan di sini juga adik-adik diminta untuk merahasiakan apapun nantinya yang akan kita bahas di kelompok ini. Jangan sampai bocor keluar. Dan juga adik-adik diminta untuk menghargai pendapat dari teman-temannya yang akan dikemukakan oleh teman-temannya nantinya. Oke, sudah paham adik-adik? Paham. Oke, jika sudah paham, apakah adik-adik sudah siap untuk memasuki bagian inti? Siap. Jadi di dalam bimbingan kelompok terbagi menjadi 2 topik. Yang pertama topik tugas dan yang kedua topik bebas. Topik tugas adalah topik yang berasal dari pimpinan kelompok atau seorang guru BK yang menjalankan bimbingan kelompok tersebut. Sedangkan topik bebas adalah topik yang berasal dari anggota kelompok atau peserta didik yang mengikuti bimbingan kelompok tersebut. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan atau memakai topik tugas, yang dimana topiknya akan berasal dari pimpinan kelompok, yaitu saya sendiri. Topik yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah topik tentang kenakalan remaja. Adik-adik tahu nggak sih yang disebut remaja itu kisaran umur berapa? Ya, 17 kak. 17. Jahra? 18 kak. 15. 15 kak. Salsa 15. Bisa. 16 kak. Bisa 16. Bisa ada lagi? 18 kak. 18. Ya. Ada lagi? Tidak ada kak.
Oke, yang dikatakan adik-adik tadi sudah benar. Tapi lebih jelasnya usia remaja itu terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase remaja awal diawali dari umur 10 sampai 13 tahun. Sedangkan fase yang kedua, fase remaja pertengahan itu diawali dengan umur 14 sampai 17 tahun. Dan yang ketiga, fase remaja akhir atau dewasa muda, yang dikatakan dewasa muda, itu dimulai dari 18 sampai 24 tahun. Jadi dapat dikatakan bahwasanya adik-adik di sini semuanya masih remaja lah ya. Gitulah. Oke. Jadi yang mau saya tanyakan selanjutnya adalah adik-adik tahu nggak apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Dari kata kenakalan remaja. Salsa? Pergaulan bebas, Kak. Bebas ya. Ada lagi? Nadine? Mengikuti perilaku yang tidak baik, Kak. Lagi? Jahat? Ambil jalan, Kak. Menikah, ya bisa juga. Ada lagi? Main TikTok, Kak. TikTok. Ya kalau mainnya enggak itu ya. Kerja? Bolos sekolah ya. Ada lagi? Tidak ada, Kak. Enggak. Siapa? Tawuran, Kak. Tawuran boleh. Cuma kenakalan remaja. Jadi ada lagi? Sudah ya. Baiklah, saya akan menjelaskan kenakalan remaja secara garis besar adalah segala perbuatan yang melanggar aturan yang dilakukan oleh remaja dalam masyarakat yang merugikan. Paham ya? Seperti yang kami bilang tadi, Kak. Ya, contohnya kayak yang sudah dia nyatakan tadi, kayak pergaulan bebas segala macam. Jadi pertanyaan kakak selanjutnya, kenakalan remaja seperti apa sih yang sering adik-adik temui di lingkungan adik-adik? Lingkungan sekolah, lingkungan rumah, Zahra? Pacaran, Kak. Pacaran, Ucit? Merokok, Kak. Merokok ya. Kak, bolos. Bolos ya, sering tuh. Narkoba, Kak. Narkoba ya, lagi maraknya ya sekarang narkoba di Iya, Kak. kalangan SMA, SMP. Minuman keras, Kak. Minuman keras bisa, boleh. Jadi tadi kan udah ada beberapa kenakalan yang adik-adik sebutkan, semuanya benar lah ya, itu yang adik-adik alami di lingkungan sekitar sekolah, lingkungan sekitar rumah adik. Jadi pertanyaan selanjutnya, menurut adik-adik faktor apa sih yang bisa menyebabkan kenakalan remaja? Nadine? Faktor lingkungan, Kak. Faktor lingkungan, ya bisa. Kurangnya perhatian dari orang tua, Kak. Kurangnya perhatian dari orang tua, benar juga. Ada lagi yang lain? Enggak ada ya. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwasanya ada 2 faktor yang menyebabkan kenakalan remaja, yaitu faktor eksternal yang dari luar, dan ada juga faktor internal yang dari dalam diri remaja sendiri. Jadi adapun faktor internal yang menyebabkan kenakalan remaja, salah satunya adalah krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Dan adapun faktor eksternal dari luar yang mempengaruhi kenakalan remaja, salah satunya seperti yang dikatakan oleh adik Jelja tadi, adalah kurangnya kasih sayang dari orang tua, karena anak tersebut merasa dirinya kurang diperhatikan, jadi dia membuat kenakalan atau sebuah kesalahan untuk menarik perhatian dari orang tuanya. Yang selanjutnya, faktor dari eksternal adalah faktor lingkungan. Jadi anak tersebut bisa saja melihat temannya, dia mengikuti perilaku temannya yang tidak baik. Contohnya misalnya dia nggak pernah cabut tapi ada temannya yang cabut, jadi diajak sama temannya jadinya ikut, kan banyak tuh yang kayak gitu. Iya, Kak. Gitu. Baik, dari penjelasan kakak di atas tadi sudah tahu ya beberapa faktor dari kenakalan remaja. Sudah, Kak. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kakak nih buat adik-adik. Gimana sih cara adik-adik untuk memperingatkan temannya yang nakal atau memiliki kenakalan remaja? Cara adik-adik untuk mengatasinya? Menasehati, Kak. Menasehati bisa, maksudnya Membimbing dia, Kak. membimbing dia juga bisa.
Lagi Mengadukan kepada kedua orang tuanya. bisa ngadukan ya biar agak sedikit diajari gitu ya. Bisa ada lagi? Tidak ada Kak. Baik, jadi adik-adik sudah paham ya tentang materi kita kali ini. Kita sudah paham. Baiklah, jadi sekarang Luka akan menanyakan satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini. Baiklah, sekarang saya akan menanyakan pertanyaan terakhir kepada adik-adik sebelum kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Baik. Adik-adik tahu nggak sih apa dampak negatif dari kenakalan remaja tersebut? Saya Kak. Tadi Dijauhi teman. dijauhi teman, ya. Ada lagi? Tahu sudah cukup? Sudah Kak. Sudah. Jadi sekarang saya akan menjelaskan bahwa dampak negatif dari kenakalan remaja itu adalah berpengaruh kepada diri kita sendiri, sehingga menimbulkan rasa malu dan dikucilkan oleh lingkungan sekitar karena pergaulan bebas dan kenakalan yang dibuat. Paham ya? Jadi nggak ada dan kenakalan remaja itu yang adanya cuma negatif doang, nggak ada positifnya. Ini jadi baiklah, karena materi kita sudah habis, saya sudah menanyakan semua pertanyaan kepada kalian dan kalian juga sudah menjawabnya dengan cukup baik. Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan sebelum kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini? Berarti udah paham ya semua? Paham, Kak. Baiklah, karena semuanya sudah paham, sebelum kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu untuk menutupnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian. Dengan ini saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.